the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Auliaka Putri dengan NIM B1 Channel 24059 dan rekan saya Sindit Adani dengan NIM B1 Channel 24045. Di sini kami ingin membahas tentang adanya bioprospeksi pemanfaatan tanaman menjadi kosmetik. Salah satunya adalah aloe vera. A few moments later. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan tubuh berbahan alami, contohnya adalah aloe vera atau lidah buaya, terus mempertahankan posisinya sebagai gold standar dalam industri kosmetik, di mana tanaman ini itu bisa diubah menjadi kosmetik yang terletak pada gel yang menyimpan lebih dari 75 senyawa aktif, mulai dari vitamin A, C, dan E, kemudian ada asam amino, hingga enzim alami yang menjadikannya sebagai agen hidrasi intensif dalam produk skincare maupun nutrisi penguat akar rambut, yaitu hair care. Menjawab dengan adanya tantangan kebutuhan perawatan kulit dan rambut pada zaman era modern ini, aloe vera atau lidah buaya hadir sebagai solusi multitalenta yang mempertemukan antara kebaikan alam dan efektivitas klinis, yang dimana kandungan aloe vera sendiri itu memiliki kandungan polisakarida dan sterol yang di dalamnya itu tidak hanya mampu mengunci kelembapan pada wajah, namun mampu meredakan inflamasi kulit serta menutrisi kulit, kepala untuk merangsang pertumbuhan rambut yang sehat, yang menjadikannya sebagai fondasi terbaik bagi inovasi produk kosmetik pada masa kini. Nama aku Natasha Sulaiman dari Fakultas Biologi Universitas Diponegoro. Sebelumnya aku mau tanya nih Kak Natasha, kakaknya pernah pakai ini nggak produk skincare kayak atau hair care dari aloe vera? Pernah, aku pernah punya pakai sampo aloe vera. Gimana tuh Kak? Itu dari kakak sendiri apakah ada perubahan kayak dari kilau rambut atau apa gitu kandungannya aloe vera? Apakah berpengaruh kakak? Kalau aku rasanya itu setelah pakai sampo aloe vera, rambut aku jadi jauh lebih halus. Terus juga setelah pakai sampo aloe vera itu kulit kepala juga jadi dingin. Menurut kakak sendiri berarti aloe vera ini bagus ya untuk rambut? Iya. Rambut aku aloe vera itu banyak kandungannya yang selain buat skincare kayak wajah dan yang lain, itu juga bagus untuk perawatan rambut. Oke, terima kasih ya Kak udah meluangkan waktu. Sama-sama. Siapa? Halo, nama aku Linda Ramadhani dari Biologi Terapan kelas 10. Oke, sebelumnya kakaknya pernah nggak ya pakai skincare aloe vera buat di muka atau di wajah? Pernah Kak, dulu kebetulan aku waktu SMP sering pakai aloe vera di muka dan itu cukup melembabkan. Jadi benar-benar bagus banget ya buat muka Kak. Betul sekali. Jadi karena aloe vera sendiri kan dia punya kandungan untuk melembabkan kulit gitu ya. Jadi ketika dipakai di wajah, kulitnya bisa lebih lembab. Berarti untuk kalau dari mahasiswa sendiri itu sangat rekomendasi kalau pakai aloe vera untuk muka. Betul, sangat rekomendasi gitu ya. Terutama dia produk-produk kecantikan gitu kan. Nah cuman ya harus dibarengi dengan pelestariannya juga, karena aku lihat aloe vera sekarang udah makin jarang gitu ya. Ya betul banget ya. Jadi kayak mending kita pemanfaatan yang bagus buat aloe vera. Apalagi itu skincare kan bagus banget ya buat wajah gitu, untuk menenangkan kulit kan. Oke, terima kasih ya Kak udah wawancara ini ya. Satu bahan alami sejuta manfaat. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan dari kegunaan tanaman aloe vera atau lidah buaya. Di mana yang paling fenomenal kita kenal sekarang itu ada skincare dan juga sampo atau perawatan rambut gitu. Nah, kira-kira bagaimana proses dari ekstraksi dan juga pemanfaatan aloe vera tadi? Mari kita bahas. Nah, produk-produk skincare tadi itu berasal dari tanaman lidah buaya atau aloe vera yang dari perspektif perspektif dan etnobiologi itu adalah sebuah inovasi dari tanaman-tanaman yang digunakan sejak zaman dahulu gitu.
Oke, dimulai dari era dulu, masyarakat itu sudah umum atau lazim digunakan sebagai obat kecantikan, terus juga untuk menyembuhkan luka dan menyuburkan rambut yang lebih daripada senyawa-senyawa lain gitu atau bahan-bahan lain gitu. Kemudian di era modern ini tuh digabungkan dengan adanya teknologi pengolahan untuk aloe vera ini menjadi beberapa produk seperti kosmetik, diantaranya ada sampo dan juga skincare tadi. Baik di mana dari segi anatominya, aloe vera ini punya kadar 99,3% air, di mana ada senyawa polisakarida untuk merangsang fluorobas yang cocok untuk kolagen dan elastisitas kulit gitu, sehingga kulit ini tidak kering. Lalu ada senyawa antioksidan di mana kaya akan vitamin A, C, dan E untuk melawan radikal bebas, dan juga ada anthraquinone atau agen antibakteri dan antiinflamasi dapat yang sangat cepat, di mana ada catatan di sini untuk dapat memicu alergi pada individu yang sensitif. Lalu ada saponin dan enzim pembersih alami seperti lipase dan amilase yang melembutkan kulit tanpa merusak skin barrier. Lalu untuk khasiat dari medis sendiri, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan 99% airnya itu meningkatkan natural moisturizing factor yang ideal atau cocok untuk kulit yang kering dan bersisik. Kemudian ada pemulihan jaringan di mana pembelahan sel dengan keratinosit ini pada luka bakar akan lebih cepat dibandingkan dengan obat merah lainnya gitu. Lalu ada intervensi jerawat di mana untuk skincare-nya ini dapat mencegah inflamasi dan bekas jerawat yang kemerahan. Kemudian ada anti-aging atau pencerahan di mana kulit menyeimbangkan pH di kulit dan menurunkan produksi melanin berlebih sehingga menghilangkan bintik-bintik hitam. Kemudian masuk ke tahapan ekstraksi pada aloe vera ini, di mana ada pemanenan dan pencucian. Jadi aloe vera itu dipilih dan dicuci, kemudian ada pengupasan dan pemisahan, di mana di aloe vera ini dipisahkan kulit luar dan hijau dari daging gel dalam secara hati-hati, di mana dagingnya ini yang akan diolah dan diproses ke tahap berikutnya, yaitu ada penghalusan. Daging gel dipotong kecil-kecil dan dihancurkan menggunakan homogenizer sehingga mencapai konsistensi tertentu ya, agar seragam dan sempurna. Lalu ada ekstraksi, di mana penyaringan untuk mendapatkan 100% natural esensian lidah buaya murni untuk masuk ke tahap formulasi berikutnya. Nah, kemudian ada teknik gelling, di mana bahan aktif yang digunakan hanya ada di kisaran 0,5% sampai 15% untuk hidrasi optimal yang sesuai dengan standar di kita. Lalu ada basis gel 1,15%, pH yang ideal untuk diteteskan pada suhu 80-90 derajat Celcius. Kemudian humektan dan pengawet, di mana gliserin pada aloe vera ditambahkan untuk mengunci kelembaban. Dan cairan ekstrak botani menjadi kesediaan semi solid ini dapat stabil dan siap dipakai. Wah, itu dia tuh pemanfaatan aloe vera yang ternyata benar-benar sedekat dan sebermanfaat itu bagi kehidupan kita loh sebagai generasi muda. Nah, apalagi dari cerita teman-teman mahasiswa tadi, kemudian penjelasan yang ilmiahnya sampai proses pengolahannya, kemudian semua itu tuh membuktikan kalau misalnya lidah buaya itu punya potensi di mana ya sangat luar biasa di bidang kosmetik loh. Nah, tapi kita itu nggak boleh berhenti di sini aja sebagai konsumen. Nah, ayo kita sebagai generasi muda yang kreatif, kita tuh harus mengambil peran untuk menginovasikan tanaman ini menjadi produk kosmetik yang jauh lebih baik dan modern lagi. Nah, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih dan sampai jumpa.